من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin pada salimani warahmatullah. Masuk ke bab yang kedua yaitu babun taubat. Babun taubat, bab taubat. Taubat dari kata naba yarubu, artinya adalah kembali. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, bahwa taubat itu wajib dilakukan oleh seorang mukallaf, seorang muslim, min kulli dzambin, dari setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Wa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salah satu syurutin. Dosa itu ada dua, ada dosa hakullah dan ada dosa hakul ada. Ada dosa yang hubungannya orang yang melakukan dosa itu hanya kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan sesama anak ada. Ada dosa yang antar orang itu dengan sesama anak ada. Kalau dosa itulah tata alaku bihaqi adamiyyin, tidak ada hubungan dengan sesama anak adam, falaha salah satu syurutin, syaratnya ada tiga. Yang pertama, ayyub la'a anil maksiyati, berhenti dari maksiat itu. Ya, berhenti dari perbuatan maksiat itu, atau ayyub la'a, memisahkan, mencopot, berhenti, tidak melakukan lagi. Kemudian yang kedua, ayan dama, merasa menyesal atas dosa yang dia lakukan, berhenti kemudian menyesal. Kemudian yang ketiga, ayazima ala ya'udan ilaiha abada, tidak ada niat untuk kembali melakukan dosa lagi. Berhenti dari dosa, merasa menyesal dan tidak akan kembali kepada dosa lagi. Ini syarat taubat yang hakullah. Fa'infu tidak ada salah satu lanyasihat taubatuhu. Kalau yang namanya taubat kok tidak memenuhi tiga syarat, tiga kriteria itu, maka tidak sah taubatnya. Taubat kok masih melakukan maksiatnya, tobat kok tidak merasa menyesal dengan perbuatan dosanya, atau tobat masih punya keinginan mengulang apabila ada kesempatan yang lain, itu ya tidak sah tobatnya. Jadi misalnya tobat dari meninggalkan sholat, itu kan hak Allah, hak orang itu dengan Allah. Maka kemudian segera melaksanakan sholat, merasa menyesal kok dulu nggak sholat, dan tidak akan mengulang lagi untuk meninggalkan sholat. Atau tobat dari minum khamr, maka ya harus berhenti dari minum khamr itu, kemudian merasa menyesal dan kemudian tidak ingin untuk mengulangi lagi. Hanya tiga syaratnya, dan itu sebetulnya mudah bagi orang yang diberi pertolongan oleh Allah. Yang berat yang kedua, wa ingkanat al-maksiyat tata'allaqu bi adamiyyin, apabila
maksiat itu ada hubungannya dengan sesama anak Adam, sesama manusia, fasurutuha arba'atun, maka syaratnya 4. Hari salasa yang 3 tadi ikut berhenti dari maksiat itu, kemudian merasa menyesal, kemudian tidak ingin mengulangi lagi, kemudian ditambah wa ayyabarona min sohidi, harus diselesaikan dengan orang yang ada hubungan maksiat itu. Misal kita telah menyakitinya, kita telah menggunjingnya, atau kita telah merugikan apa, maka wajib kita selesaikan, menemui orangnya kemudian meminta maaf. Baikkan malam awal waktu, dan ternyata maksiat yang berhubungan dengan sesama Adam itu ada hubungannya dengan malam, ada hubungannya dengan materi, ada hubungannya dengan keuangan. Ya raddahu ilaihi, wajib mengembalikan. Tidak cukup hanya berhenti merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi, tapi uangnya tidak dikembalikan, maka tidak sah tobatnya, baik sedikit maupun banyak. Bagaimana orang maksiat korupsi itu termasuk aku ada karena mengambil hak orang lain, maka di samping bertobat, yaitu yaitu berhenti dari melakukan perbuatan korupsi. Kemudian yang kedua merasa menyesal, menyesalnya itu kok saya jadi korupsi ya, bukan kok usaha negara lain. Kemudian yang ketiga tidak ingin mengulang lagi, bukan besok kalau ada kesempatan lagi ya melakukan lagi. Kemudian yang keempat wajib mengembalikan apa yang dia ambil itu. Wa in kana hadda qadabi warhihi maka nahumhu au talaba abdi apabila urusannya dengan menuduh atau hal-hal yang lain yang semacam dengan menuduh, maka ya wajib minta maaf. Wa in kana ghibatan, dosanya ternyata ghibah, istahalahu minha, wajib minta halalnya. Dan itu tidak sesuatu yang mudah. Ya si A, saya kemarin ghibah dengan menuduh dengan begini dan begitu, saya mau tobat, minta ridhonya ya, minta halalnya ya. Itu kan tidak semudah kemudian orang itu ya, oke, tak bongkos untuk sebenarnya ya jalan. Oh berarti bukan gosip itu berarti apa ya? Saya tidak ridho. Kamu harus, misalnya mengembalikan nama baikmu. Kemudian kemarin beribadahnya di mana? Berapa orang yang sudah diomongi, maka kamu harus mengembalikan nama baikmu. Yang kedua, saya harus denda kamu sebesar ini. Ya wajib kita bayar. Kalau tidak bayar, ya belum selesai gitu ya. Karena ada urusan kedoliman yang dialihkan. Kemudian wajib ayatu min jami'id dulu, wajib taubat itu dari segala dosa. Wajib semuanya dosa wajib kita berhenti dan bertobat. Fa'inna min ba'diha sokat taubatuhu. Misalnya ada orang tobat kok sebagian dari dosa yang dia lakukan, ya diterima saja dosa yang dia tobat, yang lainnya masih. Misalnya orang itu tobat, dia itu masih ada minum khamr, ya suci, ya zina, ya misalnya. Nah saya mau tobat dari zinanya dulu ya Allah, istighfar semoga dosaku zina diterima ya Allah. Tapi minum khamrnya dan sucinya aku belum tobat ya Allah, itu ya sah, tobat dari zinanya ya sah. Tapi menunjukkan orang itu imannya lemah. Kalau imannya kuat ya pasti tobat dari seluruh dosanya ya. Jadi misalnya sebagian ya sah, ya layak kok wabak yang menghibah, dan sisa yang lain yang belum,
Waktu tahu harus dalam ilmu kita sunnah wa ismaul ummah ala wujubi taubat. Halnya Al-Quran, hadis, ismaul ulama, bahwa mereka mengatakan wajibnya tobat dari seluruh dosa. Atau batu awal manazil sa'irina ila maqami sidqin inda malikin muqtadir. Bahwa tobat adalah awal dari tingkat, dari derajat ya seseorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu yang menjadi orang yang luar biasa karena mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Umar bin Khattab itu juga bertobat dari dosa. Begitu juga ulama-ulama atau sahabat-sahabat yang lain. Wa bidayah kesalikina ila dari akhirah, dan tobat adalah termasuk awal dari orang yang akan menuju kepada akhirat. Itu tobat. Jadi dengan bertobat maka mereka akan menempuh hidup baru yang tidak dengan maksiat. Wa ala rahmi min anna hal bidayah ayat ada di wastu wa nihayah. Fala yufaridu al abdu as-salih wa la yazalu fiha ila al-mamat wa in ta'ala min manzili ila akhir ta'ala bihi wastashabahu ma'hu wa nazala bihi. Jadi taubat adalah awal mula dari orang yang akan menuju kepada tujuan yang pol. Dan dari kawas Tuhan ya. Maka taubat dia bidayatul hati wa nihayatuh. Taubat adalah titik awal dan titik akhir. Taubat adalah merupakan titik terang awal untuk menuju kepada tujuan yang akhir, tujuan yang tujuan akhirat. Wahajatuhu ilaiha bil hidayah. Baru waktu keutamaan hajatuhu ilaiha bil hidayah. Karena tujuan akhir adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, ketika kita diselamatkan oleh Allah dari siksa di alam kubur, maka dimulai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala maksiat. Wa bidayatuha nadmun yurisu azman wa qasdan. Orang yang bertobat dari berhenti dari maksiat yang dia lakukan, kemudian merasa menyesal dari dosa-dosa yang dia lakukan, maka akan menimbulkan azmun wa qasdun, tujuan yang kuat. Wa ilmun bi anal ma'asi hijabun bainal abdi wa rabbi. Dan mereka tahu bahwa dosa itu adalah menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu menjadi hijab, menjadi satir ya, menjadi suatu penghalang yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuhlahu ilan najah wassalam, maka akan menghantarkan kepada keberuntungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaman jaminallahi ila ilaih, tidak ada sandaran kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhruju min bainil khawfi war raja taubatan nasuha. Kemudian mereka keluar ya dari arah bainal khawfi war raja, antara takut dan harap cemas, maka jalannya adalah bertaubat dan nasuha. Wa hadza sabilul awwalin at-tawabin wa yarjul abdu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala min dzambin. Maka jalan yang ditempuh oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan menghilangkan dosa-dosa yang dia lakukan. Mendamping sabaqat iqtirafuhu, dari dosa-dosa yang telah lalu yang dia lakukan. Jahlan, qasdan, au jahlan, rujuan, sadiqan, khalisat, muhakaman, musyafat, bito'ati, terkihil abdi ila maqamati oleh awliyani dan ilmuqati. Dari dosa-dosa yang dia telah lakukan, baik itu dosa dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau dosa-dosa yang kecil, dosa yang besar,
dosa yang tersembunyi, dosa yang dilakukan dengan terus terang, maka kemudian bertaubat dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pindah dari jalan yang ditunjukkan oleh setan, meninggalkan itu dan kemudian menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya fardu ainin ala kulli muslimin. Taubat adalah fardu ain, fardu bagi setiap individu, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu ketika orang lain sudah melakukan, maka orang yang tidak melakukan sudah gugur kewajibannya. Jadi kalau taubat itu fardu ain, seperti sholat waktu, dan semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah maupun ijma'ul ulama. Waqad istawfaina al-kalam 'alaiha wa rasuliha wa fadailuha wa ababuha wa tafatu allati ta'tariduha fi at-taubatun nasuha fi dawil Qur'anil Karim wa ahaditsis shahihah. Nah, kata penulis, aku juga nulis khusus penjelasan tentang taubat itu di kitab yang bernama At-Taubatun Nasuha fi dawil Qur'anil Karim wal ahaditsis shahihah. Taubat nasuha atas dorongan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian semua ilallahi, pada Allah, jami'an, dari segala dosa atau atas segala dosa. Jadi diwajibkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa, tidak pilih-pilih dosa. Dosa ini taubat dulu, yang ini belum, ya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin, bertobat dari dosa, dari segala dosa yang orang mukmin. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ini amar Allah Subhanahu wa Ta'ala jami'al mu'minin bitaubat. Dalam surat ini Allah menyuruh kepada seluruh kaum mukminin tanpa terkecuali untuk bertaubat. Wa la yaqulu ala anna taubat fardu ain. Ini menunjukkan bahwa taubat itu adalah bukan fardu kifayah, apalagi sunnah, ya. Taubat itu wajib ain, fardu ain. Faman istijabah fakon tahak pokok halahuhu wa ta'ata dan rajahuhu. Barang siapa yang merespon perintah Allah ini, diperintah untuk bertaubat, kemudian melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fakon tahak pokok halahuhu, keberuntungannya telah didapatkan. Wa ta'ata dan rajahuhu, selamatnya sudah di depan kita. Fa inna ma'alla fi kalamillahi ta'ala litahqiq, karena kata la'alla dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata la'alla di dalam ayat ini adalah menunjukkan tahqiq, pasti kamu akan menjadi orang yang beruntung. Kalau diterjemahkan berarti waktu dan taubat kalian ilallahi kepada Allah ayyuhal mu'minun, orang mukmin, la'allakum tuflihun, kamu pasti akan menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan mintalah ampun kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, tsumma tubu, kemudian bertaubatlah ilaihi kepada Allah. Istighfar dan bertaubat. Istighfar itu minta ampun, bertaubat itu berhenti dari dosa, merasa kecewa dan tidak niat untuk kembali lagi. Istaghfiru rabbakum minadz dzunub as-salifah. Minta ampun kalian kepada Allah dari dosa-dosa yang telah lewat. Wa tubu ilaihi fima tastakbiruna, kemudian yang akan datang tidak melakukan lagi. Maka bedanya istighfar dan taubat, istighfar itu adalah untuk menggugurkan dosa yang telah lewat,
taubat untuk berhenti tidak melakukan maksiat lagi di masa yang akan datang. Maka perintahnya istighfarlah dan taubatlah. Jangan istighfar kemudian tidak taubat, terus jaga besok istighfar lagi, besok istighfar lagi, itu nggak boleh ya. Jadi istighfar kemudian niat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ikhtalafa ibaratu salam ya fi makna ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, taubatlah kalian berawal dengan taubat yang nasuha. Ulama memberi makna taubat nasuha adalah hatta balagha bid'an wa isrina qaulan. Ada beberapa qaul ya tentang taubat yang nasuha. Di antaranya yang disebut dengan taubat nasuha adalah takmimu jami'id dzunub. Taubat dari segala dosa yang ada. Wastighraqu dan istighraq maknanya menghabiskan. Ya Allah, aku tobat dari segala dosa. Kalau yang digambarkan di awal tadi, ada tobat zina, ada tobat minum khamr, ya, kemudian ada tobat judi. Kok hanya tobat dari sepertiga dari dosa itu, maka belum disebut sebagai tobat nasuha. Meskipun tobatnya itu diterima dari sebagian dosa tersebut. Bihai surat tada'u zamban illa tanawalahu wala khati'atan ila akan alaiha, sehingga tidak tersisa dosa itu yang ia lakukan dan tidak tersisa dari kesalahan yang ia lakukan. Ini namanya tobat nasuha. Kemudian ijma'ul azmi wasidqi bi kulliyatihi alaiha, mengumpulkan azam, niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Bihai surah yang kuat indah musalah itu wala tawamu wala tidur, bukan karena akan mengulang lagi, tidak menunggu lagi. Balian semaku alaiha kullu iradatihi wa azimatihi mubadiratnya. Segera, tidak menunggu-nunggu. Saya tobatnya besok lagi aja, saya tobatnya nanti kalau sudah bulan Ramadan saja, saya tobatnya nanti kalau sudah sepuh saja. Itu namanya tidak tobat nasuha, tidak tobat nasuha. Kemudian tahrisuha minasyawabil gharibah wal ilal, ya, al-qatihatu bi ikhlasiha. Dan bukan tobat itu karena memang sudah tidak mampu melaksanakan, tapi tobat itu betul-betul murni dari niat hati untuk berhenti dari dosa itu, bukan tidak melakukan minum khamr mungkin karena badannya sudah sakit semua, sudah rusak ya, tidak mau judi lagi karena sudah tak punya modal, ya, musuhan sana-sana tidak punya modal, akhirnya berhenti judi, bukan karena dia bertobat tapi karena sudah tidak bisa melakukan, tidak begitu ya. Atau tidak zina, misalnya wanita yang menjadi PSK gitu ya, karena sudah tua dia kan berhenti tapi tidak karena tobat, itu namanya tidak takhlis, tidak ikhlas. Jadi harus betul-betul niat untuk berhenti dari maksiat tersebut. Kalau Allah yang ta'ala kubimanya tubuh minhu, yang pertama berhubungan dengan apa yang ia tobat. Wal awsatu ya ta'ala kubidati ta'ib kanafsihi, yang kedua adalah berhubungan dengan orang yang bertobat itu sendiri. Wal akhir ya ta'ala kubimanya tubuh ilaih, kemudian yang terakhir berhubungan dengan niat seseorang. Fanasiku atau taubat, maka taubat yang menjadi sah atau yang disebut dengan taubat nasuha. Asyidqu fiha wal ikhlasu wa tamimud dzunub. Satu, jujur, tobatnya itu jujur, betul-betul karena panggilan hati, ikhlas ya, bukan karena sesuatu yang menghalanginya. Wa tamimud dzunub, dan tobat dari segala dosa, tidak pilih dosa mana yang dia taubati. Bapak zaman berjual anna nasuha ismu rajulin karena alahi Rasulullah SAW amarahullahu ayatubu ka'aubatihi wa hadha jahdud di tafsir wa hadis wa fikih. Ada seorang yang menganggap bahwa nasuha itu nama seorang sahabat
yang dulu disuruh untuk bertobat kepada Rasulullah. Maka kemudian sekarang perintahnya Rasul itu tobatlah seperti tobatnya Pak Nasoha yang tobat pada zaman Rasulullah itu tidak benar ceritanya. Nasuha itu dari kata sah. Jadi tobat yang sah, tobat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa melakukan taubat, istighfar, dan menghilangkan berhenti dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kemudian Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.